Ya, Selamat sore, Bu. selamat sore. Maaf jika mengganggu, Bu. Tidak apa-apa. Kamu sekarang sudah duduk di bangku perkuliahan kan ya? Iya, Bu. Saya sudah di semester 2, Bu. Oh, begitu. Sebelumnya kamu sudah pernah konsultasi dengan konselor belum? Belum, Bu. Ini pertama kalinya saya konsultasi dengan calon konselor. Bagaimana kesanmu kita melakukan konseling individual ini dengan cyber counseling? Ya, karena kita dalam keadaan mengharuskan physical distancing, saya rasa dengan cyber counseling tidak masalah, Bu. Ya, kamu tidak perlu takut. Banyak juga proses konseling dapat dilakukan dengan jarak jauh. Iya, Bu. Tapi, Kamu tidak perlu takut dan ragu melakukan cyber counseling untuk berkonsultasi dengan ibu. Karena ibu di sini sebagai konselor, tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya, Bu. Menurut kamu, apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini, ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur agar mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini, Bu. Tapi saya tidak mau, Bu. Jangan sampai teman saya tahu ya, Bu. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling, ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya, Bu. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh dosen. Loh, sering dimarahi, kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, Bu. Karena sejak kuliah online, dosen semakin banyak memberikan tugas dan kerjaan saya sepanjang hari hanya mengerjakan tugas. Jadi, kamu hanya merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja? Iya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi, meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian akhir semester. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya, Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian, Bu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya, Bu, saya takut gagal. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya.
Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, ataupun nonton di bioskop. Nah, kamu sudah tahu hal yang membuat bersemangat, namun karena physical distancing, kita hanya boleh di rumah saja. Jadi apa rencanamu untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, menonton film ketika jenuh, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin mempertahankan IPK saya. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah mahasiswa yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal yang lain ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita ini. Di awal kamu mengatakan bahwa prestasi kamu menurun. Semua itu diakibatkan karena kamu merasa jenuh dengan jadwal pelajaran yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu menonton film, menghilangkan rasa jenuh, dan sesekali mendengarkan musik ketika kamu mulai bosan belajar. Bagaimana? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi, setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu menonton film, bermain game agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Saya juga akan membuat target dalam belajar saya. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan kamu jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, selamat sore dan sampai jumpa Bu. Selamat sore.